Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita, taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan, menganugerahkan pada kita nikmat karunia-Nya, taufik hidayah-Nya, sehingga kita sekarang masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yaitu disampaikannya niat umur kita saat ini untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ya hingga yaumul kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas satu ayat. Satu ayat ini ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ini ayat 282. Itu tentang penulisan, pencatatan. Itu sangat-sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah juga memberikan arahannya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, barang siapa meminjamkan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan takaran, timbangan dan jangka waktu yang pasti. Nah, ini ditulis, hendaklah ditulis. Terus ada saksi dan sebagainya. Kalau saat ini yang yang paling istilahnya pencatatan yang paling valid itu biasanya dilakukan oleh notaris ya. Apa notaris pokoknya itu. Nah, hanya saksi biasa kan kurang kuat. Segalanya notaris, bahkan misalnya penghibahan harta dari orang tua ke anak itu pun juga harus ada ahli waris ini ditandatangan semua dan di depan notaris juga. Nah, ini penting sekali. Ini benar-benar pelajaran dari Allah untuk kita. Dan ini kadang-kadang ya kita rasa-rasanya. Memang ada kemarin tuh ya, Allah melarang jangan sampai kamu rasa-rasen dalam hal mencatat, ya, pegah mencatat. Ini padahal Allah sudah mengajarkan bagaimana itu menulis. Nah, kemarin bahkan di ujung ayat itu, di ujung ayat itu ada kalimat perintah Allah. Nah, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, ini dua perintah di situ dan pernyataan Allah yang demikian ini memberikan pelajaran bagi kita. Ya, wattaqullah, itu kan berarti dan bertakwalah pada Allah, maka segala mencatat, persaksian dan sebagainya itu, pinjam meminjam, hutang yang tidak bisnis yang tidak tunai, jangka waktu tertentu, semuanya ditulis. Ya, dasarnya nanti wattaqullah, takwalah benar-benar pada Allah, menjaga hukum Allah. Ya. Ini berarti ya harus benar-benar wattaqullah. Apalagi di situ ada wa yu'allimukumullah. Nah, ini kalau kita search, kita cari di Quran itu, kata-kata yu'allimukum itu cuman ada di dua ayat. Nah, di sini Allah menekankan wa yu'allimukumullah, dan dia Allah mengajarkan pada kalian. Berarti ini
ini apa ya? Suatu hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Bertakwalah pada Allah. Ini saya mengajarkan kepada kalian. Jadi pelajarannya dari Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah bikulli syai' terhadap segala sesuatu itu alimun. Maha mengetahui. Nah, jamaah yang berbahagia, ini berarti di sini adalah apa ya? Allah menegaskan dalam Al-Qur'an ini, bertakwalah pada Allah. Niscaya Allah mengajarkan pada kalian. Berarti apa? Menunjukkan bahwa ilmu, ini ilmu pengetahuan yang sejati itu datangnya ya dari Allah. Nah, apa ini? Dengan ketakwaan, hanya dengan ketakwaan hati kita ini bisa dibersihkan, pikiran kita bisa diarahkan, langkah kita mau untuk dituntun menuju jalan kebenaran. Nah, kenapa? Kalimat lain yang ada apa? Wa yu'allimukum itu ada di surah Al-Baqarah yang sudah pernah kita bahas, itu ayat 151. Ya, saat itu Allah yang sudah kita bahas itu yatlu alaikum ayatina. Nah ini Allah berfirman seperti itu, yatlu. Ini rasulnya Allah ya, rasul Allah disuruh juga penerus rasul ya. Yatlu alaikum, dia membacakan pada kalian. Yatlu alaikum ayatina. Yatlu alaikum ayatina berarti membacakan pada kalian ayat-ayat kami. Nah ini ayat-ayatnya Allah. Terus setelah membacakan wa yuzakkikum dan membersihkan, mensucikan kalian, membersihkan kalian dari kotoran-kotoran najis, syirik dan sebagainya. Terus wa yu'allimukum dan dia Rasul dan juga penerus Rasul, wa yu'allimukum mengajarkan pada kalian apa? Alkitab wal hikmah, Alkitab dan al-hikmah, kebijaksanaan, wisdom, kitab. Nah, kitab Allah. Ini ayat itu ada ayat kauniyah, ada ayat kitabiah. Nah, di sini kitab dan hikmah. Ini wa yu'allimukum dan dia mengajarkan kepada kalian, Rasul dan juga penerusnya, itu penerus tugas kerasulan, ini mengajarkan kitab dan hikmah. Terus ada lagi wa yu'allimukum. Nah, kalimatnya ada 3 tapi di 2 ayat. Wa yu'allimukum dan dia mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak tahu. Nah, ini. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari ayat yang panjang kemarin itu, yang di ujung ayat ada seperti itu, dan ayat lain yang sudah pernah kita bahas beberapa saat yang lalu itu, berarti di sini benar-benar ya. Apa ini? Ilmu itu dia datangnya dari Allah. Terus dengan apa ini? Allah melalui Rasulnya. Nah, ini melalui Rasulullah Muhammad SAW ini yang terakhir, Rasul terakhir ini, Allah membacakan ayat-ayatnya. Ini. Nah, Rasul di situ mensucikan jiwa umatnya dari kesirikan-kesirikan, dibuangi semua. Nah, kalau kita lihat zaman dulu, zamannya Nabi Nuh, itu kan ada orang-orang suci kita ya, orang-orang alim sampai pertama dihormati, dijadikan, diperpatungkan, terus lama-lama dijadikan Tuhan, dijadikan sesembahan. Ini ternyata ya banyak, sampai saat ini pun juga banyak. Nah, entah berupa apa saja itu banyak yang diagung-agungkan, begitu agungnya sampai jadi tempat minta gitu. Di situ apa menembah nopon kok. Nah, itu kan cek ngoten gini. Ten budi tunjulan niku. Nggih tenan mbah napa? Napa? Itu kita diagung-agung gitu. Nah, sampai dimintai lah macam-macam kan. Gini kan kenapa? Penyelewengan akhirnya digunakan oleh setan kan seperti itu. Nah, ini
Rasulullah itu ini 1400 tahun yang lalu ini mensucikan jiwa dari hal-hal itu, dihilangkan supaya langsung minta ya pada Allah. Benar-benar mensucikan jiwa umatnya. Nah, Rasul sudah mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi pendidikan sejati ini pendidikan apa? Yang menumbuhkan iman, keyakinan dalam i'tiqad, ya, membersihkan hati dari segala macam kotoran-kotoran jiwa dan sebagainya niku, mengarahkan akhlak kebaikan niki. Nah, terus pertanyaan kadang nih, pertanyaannya, nah kalau seseorang niku tidak belajar, tidak mengambil pelajaran dari Allah dan Rasulnya, terus kira-kira dari siapa belajar? Gitu. Kalau itu bukan dari Allah dan Rasulnya, terus belajarnya dari sinten? Kalau orang ditanya kan dari nenek moyang, dari nenek moyang Mbak Buyut kuno kuwi. Nah itu ya jawabannya ya cuma ada dua, manusia itu belajar dari Allah dan Rasulnya, ini membawa kita kepada cahaya, yang satunya dari setan. Itu dari setan. Dari setan yang menjerumuskan kita ke dalam kegelapan sampai nanti akhirnya menuju ke neraka. Di sini Rasulullah mengingatkan pada kita, setan itu selalu berjanji menghiasi kebatilan agar terlihat indah. Nah, makanya jika kita tidak belajar dari Quran, tidak mendengar petunjuk Allah, maka tanpa sadar maka pelajaran itu datang dari setan. Ini gitu. Maka ini ya, kita selalu hendaknya merenungkan setiap informasi, setiap ilmu atau pengetahuan, setiap langkah hidup kita. Ini harus kita pikir apa itu dari Allah atau dari setan. Nah, ini. Makanya nggih, niku kapan sing wingi niku wattaqullah niku benar-benar bertakwalah pada Allah. Nah, yang berbahagia itu dari ujung ayat kemarin yang kita ulas sedikit, ya kita renungkan lagi. Nah, untuk saat ini kita lanjut ke ayat 283. Ayat 283. Nah, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala syafarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahada may yaktumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Nah, ini arahan selanjutnya adalah bahwa ini masalahnya kalau kemarin kan dalam jangka waktu tertentu yang panjang. Nah, ini gini. Wa idza wa in kuntumnya, dan jika jika kuntum kalian itu ala atas safarin perjalanan dalam perjalanan gitu. Dalam perjalanan terus walam dan tidak tajidu kamu memperoleh katiban penulis katib. Nah, katib penulis nek mboten enten tukang nulis piye? Ada yang ahli nulis, katakan tidak ada notaris dan sebagainya, atau mungkin tidak ada penulis lah yang ahli, tidak bisa mendapati itu. Farihanum makbudah, farihan maka harus ada jaminan makbudah yang dipegang. Saat ini masih mboten perjalanan, utang, enten borok nggih, gitu. Jaminan, iki utang sak ini jaminannya apa? Sertifikat BPKB.
Ini pelajarannya dari Allah nih, dari Quran. Ya. Jika kamu itu dalam perjalanannya, kemudian kamu tidak bisa mendapatkan penulis, tidak memperoleh penulis, katiban nggak penulis, ya. Farihanum maqbudah, maka harus ada barang jaminan yang dipegang. Ini kadang-kadang kenapa? Misalnya kentekan bensin KTP KTP kan memang kadang-kadang darah gunting atau piye gitu kan dia bukan nulis kan ya KTP nanti kan harus diambil lagi ya. Ini kadang-kadang bensin itu. Tapi ini urusan barang bisnis ya harus ada barang jaminan yang dipegang. Gitu. Harus ada itu. Nah, ini nek zaman sakniki kan, zaman sekarang itu ya tidak hanya dalam perjalanan, dalam orang yang berdomisili pasti pun harus ada jaminan. Utang sekian, jaminannya apa? Nah, ini BPKB atau mungkin punya arloji larang di jaminan ada. Nih. Cuma gini ada kelanjutannya nih. Fa'in maka in jika amina mempercayai ba'dukum ba'do sebagian kamu terhadap sebagian yang lain tenanan percaya. Nah, ini fal yu'addil ladzi tumina maka hendaklah menunaikan orang-orang yang dipercaya tadi amanatahu amanatnya. Nek wis memang saling percaya wis utang pira lah iki aku gak duwe dhuwit iki pas ning Samsat kok duitnya kurang nyilih koncone di situ apa sih kok piye iki duitnya apa membayar pajak kurang. Kalau memang sudah saling mempercayai utang ya sudah ya ditunaikan amanat tadi yang benar-benar dipercaya itu menyampaikan amanatnya. Terus niki lanjutan nih fal yattaqillah rabbahu maka hendaklah ia bertakwa pada Allah Tuhannya. Nah ini ingatnya nggih. Takwa ini benar-benar bisa menjadi benteng, menjadi orang itu benar-benar merasa diawasi terus oleh Allah, menjaga dirinya, menjaga amanatnya. Utang misalnya tidak tercatat sama sekali, saling mempercaya wis kawan benar 1.000 wis. Nanti kan dikembalikan benar-benar. Kalau memang enggak ada penulis, enggak ana borke jaminan yang dipegang itu enggak ada. Terus saling mempercayai ya sudah. Nah, silakan menunaikan orang-orang yang tadi dipercaya itu yang menunaikan amanatnya. Wis tak percaya ya utang tenan wis pokoknya tak swata sahur. Wis telah nanti apa mulai langsung kok gak penak wong ditagih di kasirnya sudah diucapkan sekian mosok ngenteni suwi ya. Ana koncone yang itu yang ngutangi itu. Tapi yang benar-benar orang-orang yang dipercaya harus menjaga amanatnya. Hendaklah menunaikan amanatnya tadi. Terus dasarnya wal yattaqillah rabbah. Hendaklah dia benar-benar bertakwa pada Allah Rabbnya. Nah, terus di sini juga Allah menegaskan bagaimana pelajarannya itu wala dan jangan taktumus syahadah dan jangan kamu mempersembunyikan persaksian. Wis pokoknya tenanan ini. Benar-benar bersaksi syahadah. Terus ini wa may yaktumha dan man barang siapa yaktumha menyembunyikan ini apa saksiannya kapan enggak tahu utang ini mulai. Nah, maka di sini fa innahu maka sesungguhnya athimun qalbu berdosa hatinya. Ini ya dosa niku nek biyen dosa ini nggarai petengi hati. Padahal di Quran nggak ada nih. Kalau kamu memperbuat dosa maka ada noktah hitam yang ditempel di cahaya. Hati ini kan lentera, kristal, cahaya. Buhenter tempat cahayanya turun di situ hidayah. Kenapa nih? Itu tadi
lenteranya sangat-sangat terang, bercahaya banget, tetapi kita adalah seseorang melakukan dosa, maka ada nokta hitam tempel di aspal. Dosa aspal nempel terus, nek dosa terus wis nggih pepet tempel di aspal kabeh pepet, akhirnya gak ketok blas. Tidak kelihatan sama sekali, tidak bisa menyinari, tidak bisa menyinari apa-apa. Nah, makanya di sini tadi mayyatumha, siapa yang menyembunyikan itu persaksiannya, fa innahu athimun qalbuh, maka sungguhnya hatinya berdosa di hatinya. Nek atine wis dosa tadi, metengi hati, berarti dosa gara petengi hati lah. Itu kan nokta hitam tadi, aspal ditempelin terus sampai pepet, semuanya sudah tertempel aspal hitam, ya nggak bisa lagi, nggak bisa bercahaya lagi. Nah ini, maka ini juga apa ya? Gini, wow, pelajaran yang benar-benar harus kita perhatikan di situ. Kalau misalnya saling percaya, ya wis tenan, silahkan menunaikan amanatnya. Tapi ya hanya takwa pada Allah. Jangan menyembunyikan persaksiannya dan sebagainya. Apalagi yang berhubungan dengan kemarin itu ya, yang artinya nggak bisa ditanggung lagi soalnya panjang. Niku sing pingin niku, nah, itu persaksian jangan sampai menyembunyikan persaksiannya. Ini. Nah, di ujung ayat, wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu dan Allah, ini Allah dan Allah bima terhadap apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan, ya senantiasa selalu kalian kerjakan itu alimun, maha mengetahui. Nah, inilah jam yang berbahagia, pelajaran berharganya yang harus kita tancapkan, kita masukkan ke dalam hati kita resapkan ke dalam hati kita cahaya ini supaya menyinari seluruh aktivitas perbuatan kita agar sesuai dengan petunjuk Allah tadi. Jangan sampai kita tadi athimul qalbuh, hati ini dosa, hatinya berdosa hatinya, metengi hati, ditempeli aspal sampai peteng. Nah ini kotor, dosa kotoran aspalnya kotor ditempelkan di hati lentera yang sangat cerah, sangat bercahaya, tempel aspal ini. Maka ini kalau sudah kita tadi kalau sudah merintahkan bertakwalah pada Allah, kita hanya takut pada Allah, merasa diawasi, apapun yang kita kerjakan Allah pasti tahu. Dan dengan itu tidak berani kita main-main. Kita tidak berani berbuat manipulasi, penipuan dan sebagainya. Ini urusannya dengan Allah. Kalau kita berdosa pada Allah saja, misalnya misalnya pas puasa lupa minum misalnya, atau apalah, harusnya kita melaksanakan sesuatu aktivitas, ternyata kita tidak melaksanakan, apa misalnya makan kok gak bismillah misalnya, ada dosa. Nah, di situ dosanya kan berarti langsung pada Allah. Kita istighfar, mohon ampun pada Allah. Tapi kalau urusannya antara sama manusia, nah ini tidak bisa. Ini harus ada penghalang dari manusia lain tadi. Harus dituntaskan urusan itu tadi, urusan antara manusia. Ini makanya itu tadi, kalau siapa yang menyembunyikan persaksiannya dan sebagainya, berarti dia hatinya kotor. Dan dipertegas, dan Allah itu benar-benar terhadap apapun yang kalian kerjakan itu maha mengetahui, alimun, maha mengetahui. Nah, ini jam yang berbahagia. Makanya ini ya, walaupun hutang ya, contohnya saja juga misalnya ada ini, Rasulullah kan pernah itu ya, Rasulullah itu pernah
utang syair 30 wusuk syair untuk dimakan keluarganya. Nah itu jaminan untuk utang tadi itu adalah baju besinya Rasulullah. Nah itu yang diutangi itu orang Yahudi. Ini ya benar-benar harus dilaksanakan. Itu yang diutang itu orang Yahudi itu, jaminannya baju besi. Ya harus benar-benar dilaksanakan. Jaminan tadi ya nanti utangnya dilunasi. Nabi juga pernah seperti itu. Jadi jaminannya malah baju besinya ya. Baju besinya ini masih menjadi jaminan. Rasulullah telah meninggal, ya, telah diwafatkan, namun baju besinya masih menjadi jaminan bagi orang Yahudi untuk pinjaman syair 30 wusuk yang untuk memberi makan keluarganya. Tapi ini ditebus oleh sahabat-sahabat. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Walaupun Rasulullah sendiri pun juga melaksanakan itu. Jadi kewajiban tanggung jawab apapun yang memang harus dilaksanakan ya dilaksanakan. Harus penuhi tanggung jawabnya tadi. Amanat yang benar-benar diamanatkan ya harus dilaksanakan. Nah, ini di ayat ini Allah memberikan arahan pada kita seperti itu. Tidak boleh menyembunyikan persaksian. Ini. Nah, makanya jamaah yang berbahagia ini juga kita ya dengan sekuat tenaga melaksanakan apapun yang Allah arahkan dari Al-Quran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya sudah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini jadi untuk urusan 282, 283 utang piutang dan sebagainya ini jaminan. Terus kalau tidak dapat jaminan, tidak dapat penulis, terus saling percaya, misalnya ya udah, nggak apa-apa, saling menunaikan amanatnya. Nah itu berarti ini. Nah sekarang kita lanjutkan. Ini sudah beralih ya, tidak ke bisnis lagi. Nah ini Al-Baqarah ayat 284. Ini hampir habis ini. Ini 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini setelah Allah menjelaskan urusan bisnis, urusan utang piutang, urusan borok dan sebagainya, penulis, Allah mengajari menulis dan sebagainya, kita tidak boleh malas nulis dan sebagainya. Nah setelah itu kita berbisnis juga dasarnya takwa, apapun di sana tidak boleh menyembunyikan persaksian dan sebagainya. Nah di ayat selanjutnya ini Allah mengingatkan kita lillahi, lillah, milik Allah, lillah milik Allah. Milik Allah lah, kepunyaan Allah lah. Ma apa-apa fi yang ada di dalam as-samawati seluruh langit. Langitnya banyak jamak. Wa dan ma apa-apa fil ardi yang ada di bumi. Nah, ini berarti di sini penegasan ini ya. Allah benar-benar menegaskan bahwa milik Allah lah semua apapun yang ada di langit dan ada di bumi. Pun gitu, yang kita utang, yang kita pakai makan dan sebagainya, bisnis antar manusia, saling jual beli, barter dan sebagainya, apapun itu perdagangan, semuanya milik Allah. Maka hukumnya yang kita pakai hukumnya Allah, aturannya Allah. Yang nanti dengan Allah tahu segala sesuatu, Allah benar-benar ya itu tadi maha mengetahui
hukumnya juga benar, adil. Allah Maha Adil, Allah adil, menegakkan keadilan dan sebagainya. Ini apapun yang ada di langit dan di bumi, seluruh langit, apapun saja di sana itu milik Allah. Kepunyaan Allah, tanah-tanah yang kita tempati pun milik Allah. Gitu. Nah, sekarang enggak ruwet enggak? Sing baru-baru ini misalnya ada tadi kan enggak dipakai, gitu. Ini nih, aduh nih. Nah ini di sini Allah menegaskan lillahi ma fis samawati wa fil ard. Milik Allah, ya, milik Allah. Segala apapun yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau tadi ada penyembunyian persaksian dan sebagainya, nah, terus di sini Allah menegaskan wa dan in jika tubdu kamu melahirkan ya, menampakkan ma fi anfusikum, ma apa-apa fi yang ada dalam anfusi jiwa-jiwakum kalian. Jadi kalau kalian menampakkan apapun yang ada dalam hati kalian, jiwa kalian, au tukhfuhu atau menyembunyikannya, nah, yuhasibkum bihillah. Yuhasibkum billah. Allah akan membuat perhitungan padamu. Yuhasibkum dia akan membuat perhitungan padamu bi dengannya itu Allah. Yuhasibkum billah. Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan apapun itu. Yang kamu sembunyikan di dalam jiwamu, dalam hatimu, atau kamu nampakkan, itu nanti Allah bikin perhitungan pasti. Ini suatu kepastian. Maka ya ini kita harus dengan ayat ini hati kita ini wedi. Apapun gitu. Pokoknya semua apapun yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Kalau kita menyembunyikan apapun, di situ ya, disembunyikan, dinampakkan, diperlihatkan, disembunyikan yang ada dalam hati jiwa kita, semuanya nanti diperhitungkan oleh Allah. Diminta pertanggungjawaban, dihitung rinci banget perbuatan apa saja itu. Nah, maka siapa yang berbahagia, misalnya ada kelalaian dan memperhatikan tugas-tugas kewajiban kita, amanat-amanat yang sudah ditetapkan Allah, diberikan oleh Allah, ya udah kita kalau memang ada kesalahan ya istighfar sudah. Istighfar. Kalau ada dengan antar manusia ya kan. Kalau ada dengan antar manusia ya kita minta maaf, memohon kehalalannya dan sebagainya. Kalau utang ya dibayar dan sebagainya tadi. Ini ya seperti itu. Benar nanti diminta pertanggungjawaban ini, dihitung, diperhitungkan. Yuhasibkum ini. Yuhasibkum bihillah. Jadi Allah akan memperhitungkan semua apapun itu. Perbuatan apapun itu dinampakkan, disembunyikan, pokoknya semuanya nanti Allah tahu pasti ya. Nah, di ujung ayat ini wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu dan Allah ala kulli syai' atas segala sesuatu, qadirun maha kuasa. Atas segala sesuatu Allah maha kuasa, qadirun maha kuasa. Sehingga jamaah yang berbahagia, ayat ini menjadi itu tadi supaya kita benar-benar waspada melaksanakan apapun yang urusan, apakah itu urusan bisnis, utang piutang dan sebagainya, apapun itu yang harus dimintai persaksian dan sebagainya harus ditulis. Apapun itu yang sudah Allah mengajari kita menulis, kemarin sudah kita bahas itu, Allah yang ngajari kamu nulis, didikte, mendikte dan sebagainya. Kalau
dia lemah akal, terus ada walinya yang mendiktekan, membacakan, mengimlakkan. Ini urusan seperti itu, tulis menulis dan sebagainya, ya kita jalankan sudah. Bahkan kalau para ulama mengajarkan kepada kita mengikat ilmu itu pun harus juga ditulis. Ilmu ya, itu kita tulis juga. Kita menggali ilmu, menimba ilmu. Setelah dapat, seperti binatang buruan itu, kalau sudah didapat ya dicancang, ya diikat. Kalau nggak diikat nanti lepas. Nah, mengikatnya ya menulis. Nah, ini pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita. Dan di ayat ini 284 ini kalau kita renungkan secara mendalam, pedih dewi. Ya kita benar-benar ya, nanti Allah mengetahui segala apapun yang kita perbuat, diperhitungkan banget. Ya, kalau misalnya ada penipuan ini itu, hatinya dosa, gitu. Ini seorang yang benar-benar iman dan takwanya mantap pada Allah, ini tenang mantap dalam iman, udahlah pasti melaksanakan apapun yang sudah Allah ajarkan, Allah tunjukkan, arahkan langkah seperti ini ya dijalankan. Ini. Nah, makanya di situ kalau kita perkuat ya ketakwaan kita pada Allah ini. Kita perkuat agar yang tadi Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita ilmunya yang itu juga bermanfaat, tidak hanya untuk sekarang saja, tapi untuk kehati-hatian kita juga sampai kita bawa di akhirat. Hati-hati kita tadi buahnya akan kita petik di akhirat. Jadi kita ikuti apapun yang sudah Allah ajarkan melalui Rasulnya juga. Kita ikuti bimbingan Rasulullah Muhammad SAW, kita ikuti. Agar ya hati kita tetap bersih, nggak sampai tadi hatinya kotor dosa. Kalau ada bisikan-bisikan setan dan sebagainya, ya kita jauhi sudah. Dan kan Allah sudah mengarahkan itu. Dulu pernah kita bahas itu di surat ke-5 itu ayat 105 itu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, hai orang yang beriman, atas kalianlah diri kalian sendiri itu. Ini harus benar-benar menjadi menjadi benar-benar pelajaran penting bagi kita, bahwa Allah mengajarkan seperti itu untuk agar kita benar-benar selamat benar-benar sampai akhirat. Atas kalian diri kalian itu, alaikum anfusakum. Kalau kamu sudah mengikuti tuntunan Allah, la yadurukum madalla, tidak akan memudaratkan kamu orang yang sesat-sesat itu. Idza tataitum, apabila kamu mendapat petunjuk, mengikuti petunjuk. Ilallahi marjukum jami'a. Itu ya, kita bahas itu. Ilallahi marjukum jami'a, kepada Allah lah kembali kalian semuanya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka nanti akan diterangkan, dijelaskan pada kalian tentang apapun yang dulu kalian senantiasa kerjakan. Ini, jadi di ujung ayat ini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu juga nanti akan dihisab, dibuat perhitungan oleh Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, maka dari itu ya kita dengan kita mempelajari sedikit demi sedikit ini, mudah-mudahan kita benar-benar mau mengikuti tuntunan Allah ini, sehingga kita ya benar-benar mencari yang sukses di dunia dan akhirat. Nah, yang berbahagia, kiranya ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita mengikuti bimbingan Allah. Kita kan sudah berdoa ya Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna minasyahidin. Ya Allah, kami sudah mengakui kebenaran, kami iman dengan apa yang Kau turunkan, kami telah mengikuti Rasul,
maka catatlah kami sebagai orang-orang yang bersyahadat, bersaksi. Macam yang berbahagia, mari kita akhiri kajian kita ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.